Terus kemudian berikutnya itu adalah ya, monggo Mbak Nur sekarang boleh atau Om Jule bisa ke itu yang tema-tema yang tercapture di PKN STAN. Yang slide nomor berapa tadi? Nah, seperti ini Bapak ya. Ini tidak harus semuanya. Yang penting ada mewakili PKN STAN dulu seperti itu. Jadi di sini nanti untuk yang topik-topik yang tercapture di Setban ya, ternyata ini Setban mengumpulkan bahan-bahan paparan direktur, kemudian juga bahan paparan yang ada di PKN STAN. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ya tema-temanya, silakan dilihat. Nanti Pak Julius atau Bu Nur boleh share file ya. Sudah Ya, saya share Bu yang template proposalnya. Panas aja, ambil atau tone. Kayak di Nagit sudah ada ya Bu Nur ya? Sudah Pak, yang PPT ini sama yang template-nya juga sudah ada. Oh ya, alhamdulillah berarti ya. Ya, itu Bapak ya untuk tema-temanya. Nah, seperti ini kita lihat bersama-sama kan gitu ya. Hanya saja Kaban itu mintanya kalau nggak salah ya waktu arahan Kaban yang hari Jumat pekan lalu itu mintanya itu adalah yang apa ya, yang implementatif ya Pak ya. Sedapat mungkin itu apa ya, dari sisi teoretikalnya itu bisa ditekan gitu ya. Jadi memang yang benar-benar langsung bisa dipakai gitu ya, dipakai dalam apa ya di sini nanti ya pasti terkait dengan permasalahan terkini di Kementerian Keuangan. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian ya next Bu Nur ini untuk yang 1 sampai 11 ya. Mas Julius ya. Oke, Mas Nun ya di sini ya. Jadi nanti boleh dipilih ya Pak ya, tapi dipilih kira-kira ya tidak harus semuanya. Tadi saya bilang ya misalnya kan Indonesia sebagai pusat halal dunia ini apakah menjadi concern dari kebijakan keuangan gitu ya di Indonesia di Kementerian Keuangan seperti itu, apakah ini? Nah, sepertinya belum ya. Jadi nanti bisa dipilih-pilih. Terus kemudian juga yang biaya kepatuhan WP, nah seperti itu. Nah ini Pak, kalau nggak salah ini ada 93 ya, Om Julek ya di sini nanti ya topik-topiknya. Nah seperti ini, oke. Nah ini sampai 93. Nah ini, ya di sini tidak harus apa ya, di sini nanti tidak harus semua topik itu diambil ya, tapi yang jelas adalah karena nanti kami diberitahunya ya, nggak tahu sih apakah itu hanya apa namanya sampling aja, Pak Kaban dan Pak Sesban nanti ikut mungkin melihat judul-judulnya kali ya Pak ya, nanti yang menarik itu nanti barangkali yang akan direview oleh beliau-beliau, nah seperti itu. Dan memang rencananya nanti akan dilakukan review atau seminar ya, seminar proposal di Setban. Terus kemudian saya tanya apakah nanti pelaksanaannya itu nanti dilanjutkan di BPPK. Nah, itu apa namanya? Dari OTL kemarin bilang bisa jadi nanti pelaksanaannya di unit masing-masing gitu. Oh ya, boleh Pak Sofan, Pak Sulvan, monggo. Yang terpenting itu adalah yang ini Pak ya, implementatif ya untuk saat ini nih, mendukung kebijakan Kementerian Keuangan. Nah, itu aja sih Pak Sulvan ya, tidak terbatas pada topik-topik yang ada di layar seperti ini. Nah, begitu Bapak Ibu ya, maksud monggo Pak Budi. Ya, Budia, tadi saya melihat di Pusdiklat KNPK ya, itu ada topik rencana penelitian terkait dengan pinjaman daerah, Budia. Nah, itu saya kebetulan punya rencana juga gitu ya untuk meriset itu, bahannya sudah cukup lah gitu ya. Tapi di PKN STAN ya memang karena belum saya masukkan sih Bu. Kalau misalnya ada semacam inisiatif baru gitu Bu, boleh nggak? Karena daripada saya masukin ke Pusdiklat kan mending PKN STAN gitu. Oh iya, siap. Boleh Bapak, tidak apa-apa. Oke, siap. Tapi cuman nanti gini Pak, kalau Pusdiklat KNPK itu apa ya, mereka itu apa ya, kayak kekurangan tema kajian akademis ya Pak ya. Kadang-kadang saya juga kasihan gitu.
Mereka pas saya ikut review itu kan, Bu, jangan di drop semua ya, kita nggak ada soalnya nanti kalau ini apa namanya, kalau nanti hasil reviewnya itu nanti apa namanya ya kurang memenuhi kan gitu ya. Nanti kita ini aja ya Bu ya, reviewnya nanti memenuhi apa ngasih masukan aja gitu sih Pak kalau KNPK Pak. Itu Pak Budi. Ya, makasih Bu. Oke Pak. Ini monggo saja Pak, kan sama-sama ya. Ini nanti kan muaranya ke BPPK ya Pak Budi ini. Ini Bu. Oke, siap. Ya, jadi itu Bapak Ibu, monggo nanti dikomunikasikan dengan Bapak Ibu dosen di prodinya masing-masing, tapi paling tidak dari PKN STAN ada perwakilan Pak, nanti paling lambat tanggal 14 dan kabarnya itu tidak bisa diundur Pak, gitu. Mungkin nanti tanggal 14 mudah-mudahan sampai 2359 ya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu ya, makanya meskipun Bu Wadir berhalangan di kesempatan pagi ini, tapi sepertinya kami harus menyegerakan untuk bertemu dengan Bapak Ibu karena waktunya sudah sangat mepet. Nah, seperti itu. Dan mungkin nanti sore kita akan ketemu lagi untuk pembahasan khusus riset IKN karena mungkin dari Pak Direktur ada arahan terkait dengan riset untuk yang ibu kota negara. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu yang lain kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Saya Mbak Budia. Oh, monggo Ibu. Kami ada titipan ini pesan dari Pak Kaprodi. Ada yang unggulan waktu itu yang sudah kita sampaikan. Apakah itu bisa dari situ ya tema-tema unggulan, penelitian unggulan atau jadi nanti posisinya kalau itu sudah masuk ke dalam listnya BPPK, apakah masih dalam ini ya program prodi gitu. Jadi ini irisannya seperti apa gitu, Bu Dia? Iya Ibu. Kalau apa namanya ya, yang pelaksanaannya ini kan ini hanya pelaksanaan aja ya Bu ya, tapi kan tetap menjadi riset yang dilaksanakan oleh prodi 3 pajak, nah, gitu. Jadi tidak masalah Bu Evi, nanti media dan juga saluran dan sarananya itu bisa melalui apa saja Bu Evi. Tidak harus misalnya dilakukan melalui P3M gitu. Ya, tidak. Kalau misalnya ini adalah ada kesempatan untuk misalnya ya di BPPK itu juga tidak masalah Bu Evi. Jadi boleh ngambil dari riset unggulan yang di apa namanya yang ini yang di RIR itu ya. Betul. Ya, atau Mas Julek barangkali boleh share yang itu yang kemarin kita sempat sampaikan ke Pak Kaban ya, yang di slide yang itu, yang usulan dari prodi Bu Evi ya. Nah ini juga boleh Bapak Ibu, tidak apa-apa. Ya, yang terpenting itu adalah di sini ini direalisasikan atau dilaksanakan, monggo saja seperti itu. Ya, yang berikutnya Om Julek barangkali. Ya, nah seperti itu. Iya Pak Agung, kalau mau compliant cost juga boleh, tapi tetap ini ya, kalau concern dari Pak Andin kemarin itu, yang jelas itu adalah relate dengan kebutuhan Kementerian Keuangan saat ini ya, sepertinya ya, atau mungkin bisa juga dengan forward looking kali ya, kira-kira masalah masa depan itu apa, seperti itu. Izin Bu Dia. Nggih, monggo Pak Sulvan. Bu, kalau misalnya nanti proposalnya diterima oleh Pak Kaban Setban gitu Bu ya, itu kalau dikaitkan dengan IKU, berarti kalau saya baca di IKU nanti masuk ini ya Bu ya, penelitian penugasan dan tema khusus ya Bu. Iya, gimana ya Pak ya? Ya nanti boleh Pak kita lihat pertemuannya ya. Semuanya ada 6 ya Bu ya. Ada 6 penelitian mandiri, kajian kebijakan internal, kemudian dibiayai PKN STAN, kolaborasi,
penelitian penugasan dan tema khusus, dan terakhir itu penelitian kolaborasi internasional. Nah, itu nanti kalau usulan yang tema-tema nanti direview oleh Setban itu masuknya di mana Bu nanti, Bu? Ngapunten. Iya, itu bisa masuk yang ya tergantung ya Pak ya, tergantung nanti proposalnya seperti apa ya. Kalau misalnya kalau di sini yang termasuk penugasan itu misalnya kalau ada kebutuhan dari pimpinan Pak, misalnya pimpinan menugaskan kepada kita, misalnya kan untuk riset permintaan dari misalnya PUPR kan gitu ya, atau misalnya dari apa seperti itu. Tapi kalau misalnya ini nanti ada pengembangan Pak Sofan ya, nanti sambil kita ini Pak ya, sambil kita ikuti perkembangan yang dari Kaban ya. Kalau nanti misalnya Pak Sulfan mengajukan usul yang tema yang ini, terus kemudian Pak Kaban memberikan saran nih, misalnya, oh nanti temanya dikembangkan ke sini ya, ya gitu ya. Nah itu nanti bisa Pak, bisa kita bikinkan penugasan Pak. Jadi bedanya dengan yang lain itu adalah nanti ada penugasan dari lembaga. Nah seperti itu Pak Sulfan, nanti bisa kita fasilitasi Pak. Kalau itu termasuk dengan penelitian penugasan. Itu Pak Sulfan. Ibu, karena saya baca-baca itu nanti ada multi tafsir aja Bu nanti pada saat penghitungan IKU misalnya gitu ya. Misalnya ini saya membayangkan aja sih ke depan. Maksudnya dari awal itu mungkin dari P3M sudah bisa memastikan, artinya buat apa namanya dosen-dosen yang memang mengajukan nanti proposal ke Setban gitu ya Bu ya. Ini nanti masuknya di apa kalau di perikuan lah Bu, ini kan biasalah kan tetap bisa. Iya Pak. Tapi kan boleh Pak. Di akhirnya Bu. Artinya masuk di mana nih istilahnya, kan ada beberapa jenis penelitian nih kalau saya lihat di apa di deskripsi ikunya ya. Itu aja sih Bu mungkin biar nggak multi tafsir di akhir tahun terutama Bu. Maaf di akhir tahun. Suwun Bu. Iya, sami-sami Bapak. Ini gimana nih Pak Julius dan Bu Nur ya, apakah sebagai insentif atau untuk menambah motivasi Bapak Ibu dosen yang ke BPPK ini bisa kita kategorikan sebagai penugasan gitu ya, karena kan ini nanti agak challenging ya, karena nanti langsung direview gitu ya oleh Pak Ses dan juga oleh Pak Kaban ya, barangkali Pak Kaban itu sampling ya, nggak semuanya akan direview oleh beliau seperti itu. Sekedar usul Bu, mohon maaf off cam jaringannya sedang tidak stabil. Ini kan nanti proposal akan kita sampaikan gitu ya Bu ke Kaban. Kemudian dari di sana kan akan direview. Mungkin kita akan melihat hasil reviewnya ya Bu. Apakah mungkin dari reviewernya yang di sana itu ya ini layak untuk diteruskan menjadi penelitian yang terkait kebijakan Kementerian Keuangan atau tidak. Kalau misalkan direkomendasikan ya dari hasil review yang di sana itu untuk dilanjutkan terkait kebijakan di Kementerian Keuangan, mungkin bisa kita usulkan nanti ya Bu ke Pak Dir untuk diberikan surat tugas sebagai penelitian penugasan. Iya, siap Bu Nur. Jadi yang lolos ya nanti ya, yang lolos akan menjadi penelitian penugasan gitu ya. Ya, kira-kira seperti itu ya Bapak ya. Nanti Pak mengakomodir usulan dari Pak Sulfan ya, Pak Sulfan ya. Tadi saya juga berpikir untuk memotivasi teman-teman ya. Ya, nanti bisa ini Pak termasuk dalam penelitian penugasan sepanjang ya nanti lolos dari screening Ses dan juga Pak Kaban. Nah, seperti itu Pak Sulfan dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu. Satu lagi mungkin Bu, berarti nanti sama P3M nggak direview lagi ya Bu ya? Oh enggak Pak, enggak usah Pak, itu kan sudah diwakili Pak, enggak mungkin lah Pak double-double Pak, kita juga enggak kelebihan tenaga juga Pak, iya. Jadi nanti kalau misalnya dari screening awal proposal di BPPK itu sudah lolos, ya berarti nanti kalau misalnya pelaksanaan penelitiannya itu diserahkan ke PKN STAN, ya nanti kita tinggal ya Pak ya mendukung untuk pelaksanaannya aja nanti Pak. Nah gitu. Nah nanti apakah hasilnya
nanti juga akan diminta ditagih oleh BPPK ya, oleh Pak Ses ataupun oleh Kaban, ya berarti nanti ke sana Pak. Jadi nanti kita mendukung secara pelaksanaannya aja Pak Sultan. Nah seperti itu Pak. Ya itu nanti termasuk juga dalam penelitian sama ya Pak ya, IKU ya, termasuk dalam IKU kan gitu ya. Ya kan bagian dari kinerja dari Bapak Ibu dosen semuanya seperti itu. Bu Diah mau minta informasi, ini terkait dengan Monggo. pengalaman kita waktu kajian akademis di Pusdiklat ya. Oke. Waktu itu kan skemanya mirip seperti ini gitu ya. Terus kemudian kita ketika mau publikasi itu agak ribet karena sudah hak cipta dalam tanda kutip ya itu dipegang oleh Setban. Karena yang segala macam yang melaksanain dia itu. Sehingga kalau kita publikasi harus ada izin dari Setban. Apakah ini nanti juga akan seperti itu atau mungkin ada gimana nih? Mungkin demikian. Iya, baik. Baik Pak Saab. Kalau kita belum ada informasi sampai ke situ Pak Nggih. Maksud saya koordinasi dengan OTL belum sampai ke teknis yang seperti itu ya. Tapi nanti karena kami juga belum ada informasi apa-apa kecuali hanya permintaan proposal saja Pak, kan gitu ya. Saya tanya mengenai kelanjutannya bagaimana setelah proposal, sepertinya mereka juga belum ada rencana teknis. Barangkali Om Juli atau Bu Nur punya informasi yang terkait dengan itu? Nanti setelah itu kemarin ada diskusi dengan OTL itu setelah proses review yang di BPPK untuk pelaksanaan penelitiannya bisa diserahkan ke PKN STAN, termasuk misalkan nanti pendanaan dan sebagainya. Jadi melalui pelaksanaan penelitian yang di P3M. Kalau yang terkait hasilnya memang belum didiskusikan lebih lanjut, tapi mungkin karena pelaksanaannya di PKN STAN, jadi mungkin proses selanjutnya ya di PKN STAN. Nanti kita tinggal melaporkan mungkin hasilnya ke BPPK. Nah, nanti kalau ada informasi lebih lanjut akan kami sampaikan ke Prodi. Nah, demikian Pak. Berarti kalau begitu peran BPPK dalam hal ini adalah sortir aja Bu Nggih ya? Sortir topik-topik yang menurut mereka barangkali worth it gitu ya. Iya, betul. Iya Pak, betul Pak. Karena ini Pak Agung, Kaban itu karena punya IKU penelitian ya Pak ya. Apa dia suruh sendiri, jangan ngerepotin orang lain. Lah kan mereka nggak punya pasukan, pasukannya di STAN sama di Pusdiklat. Iya Pak, makanya kan Kaban juga pengen supaya penelitian yang mewakili BPPK atau yang mungkin menjadi representasi ya IKU Kaban terkait penelitian itu ya barangkali Kaban ingin ada inilah Pak ya, milih sendiri gitu ya, milih sendiri dari kira-kira apa topik-topik apa yang mereka inginkan. Seperti itu Pak Agung. Bapak Ibu dari sami-sami dari Pak Agung, monggo kalau ada yang mau didiskusikan lagi. Berarti target kita dalam waktu dekat ini bikin proposal untuk tanggal 14 itu nggih. Iya, betul Pak. Topiknya nanti kayak menu gitu kan, kita milih mana yang kira-kira paling bisa dikerjakan gitu nggih. Iya, paling bisa dikerjakan dan mungkin menarik minat Kaban kali ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak Agung. Bapak kan gudangnya ide tuh kan gitu ya. Oke, siap. Izin Bu Diah. Inggih, monggo Pak Budi. Bu, ini klarifikasi untuk tanggal deadline pengajuan proposalnya Bu. Kalau di ND yang di-share itu kan sebelum tanggal 14, berarti deadline-nya hari ini ya Bu ya? Jangan Pak, saya nawar pokoknya tanggal 14 Pak. Kemarin ke OTL Pak. Ya, iya Pak. 14 ya Bu deadline-nya ya Bu ya? Iya Pak, betul. Karena yang didispo ke kita kan diturunkan ke P3M itu baru tanggal 9 kemarin Pak. Saya kemarin kan nawar. Ya, cocok. Nawar bisa diundur nggak? Saya bilang gitu. Mau ini kayak tahu bulat semuanya dadakan kan gitu ya. Tapi sepertinya Sabtu Minggu bisa dimanfaatkan Sabtu Minggu Bu besok. Siap. Mudah-mudahan Pak Budi. Siap. Sewu Bu Dia jam berapa
tanggal 14-nya, Bu. Jam Nanti 12 tapi malam Bu ini Visia. ya nanti mudah-mudahan ini Bu Visia bisa kita apa namanya apa ya tanggal jam 23.59 mudah-mudahan ya. Nur nanti tolong ini ya Nur ya ke Amin ya 23.59. Bu, biar cepat bisa lewat WA dulu nggak Bu? Nadine-nya menyusul. Oh ya boleh Bu Indri nggak apa-apa nanti kita ini kan apa namanya dari P3M aja nanti yang akan ngirim ke itu ke Setban ya seperti itu. Nanti mekanismenya bisa fleksibel Bu seperti itu. Yang penting nyampe ke mereka itu sebelum apa di tanggal 14 nggih Bu Indri nggih. Bu Diah, izin Bu Diah. Nggih, monggo Mas Adet. Itu kan yang punyanya PKN STAN itu kan slide 18 ke bawah Bu ya. Iya. Nah, ini mohon maaf Bu, itu boleh dikasih informasi usulan prodi mana nggak Bu? Takutnya karena ini bukan bermaksud silo ya, takutnya ada tema yang kami tertarik, ternyata yang ngusulin prodi lain buat hal yang sama gitu Bu. Ini, kalau misalnya tidak merepotkan, boleh dikasih kode itu punya prodi siapa nggak? Seperti apa gitu? Ini iya boleh. Kayaknya MAP semuanya tuh Pak prodinya. Gombal banget Bu. Cocok tuh udah semuanya cocok itu udah pas lah kalau MAP semuanya. Iya, karena ada 3 prodi beririsan ya, prodinya apa namanya MA, penilai sama MAP. Iya, itu kayaknya dari RIR, mereka ngambilnya dari RIR, dokumen RIR Pak Adet ya, tapi nanti bisa dibantu sama Pak Julius dan Bu Nur ya, minta tolong untuk diidentifikasi itu dulu usulan-usulan dari prodi mana. Ya nanti kalau dikerjain bareng nggak apa-apa sih Bu, cuman takutnya kita buat, mereka buat kan malah jadi 2 kali kerja. Gitu. Kalau misalnya ini temanya punyanya penilai sama MAP ya udah kita kerjain bareng-bareng nggak masalah. Cuman yang pasti kan proposalnya satu aja, nggak perlu dari 2 prodi kan. Iya betul. Betul Pak Adet ya, siap. Ya nanti akan gerak cepat Pak, mudah-mudahan ya di hari ini ya. Ini kadang-kadang kita masih gondeli Mas Adi Nugroho kan gitu ya, itu karena dia dimutasi ke KPN ini yang agak menyulitkan P3M. Ya, KPN-nya ikhlasin aja ke P3M. Iya Pak, biasa apa ya, bertumpu kepada 1-2 orang, ketika 1 orangnya pergi itu ya agak inilah, jalannya agak ini dikit, melambat dikit. Bu, izin Bu. Iya, monggo Pak Pri. Waduh, double Pak Pri. Double PKL Bu. Iya Pak. Iya, jadi tadi Pak Sulwan sempat nyimak yang tadi Pak Sulwan sampaikan. Itu kalau saya baca ND itu kan memang dari RIM yang dulu Ibu share nggih. Agak familiar ininya. Nah, maksudnya gini Bu, ini kan kami kan lagi juga mau DS KK nih. Jadi kan atur strategi juga nih. Jadi yang ND ini bisa kita penuhin, nanti penelitian juga dapat gitu loh Bu. Jadi mungkin nanti artinya kalau ada beberapa penyesuaian yang nggak fix sesuai topik atau judul itu ya artinya masih kebuka kan Bu? Karena kan ada juga yang dari Ibu kan PENG 31 yang penelitian unggulan nih. Yang kemarin artinya kan ini ada ND Kaban ini yang sumbernya dari riset itu rencana riset, kemudian ada PENG 31 yang penelitian unggulan gitu. Nah, ini kami kan sambil ngisi ikut nih sambil ngatur strateginya gitu biar ya artinya bisa terpenuhi gitu. Jadi mungkin kalau nanti ya nggak persis mirip-mirip dengan yang di ND yang barusan artinya kan ya ini yang kita usulin gitu masih memungkinkan kan Bu ya? Nggih Pak, masih Pak Supri. Nggih. Jadi gini Pak Pri, nggak apa-apa Pak, yang ND yang di PENG 31 itu yang penelitian unggulan itu mau diajukan ke Kaban atau di ke BPPK nggak apa-apa Pak, nggak masalah Pak. Nggak masalah Pak Pri, jadi monggo saja. Yang malah bagus nggih Pak Pri merealisasikan, melaksanakan dari rencana riset yang diusulkan dari Prodi 3 Pajak. Enggak masalah Pak. Apakah nanti pelaksanaannya via BPPK atau via PKN STAN dalam hal ini P3M, enggak masalah di kita Pak. Itu Pak Pri.
Nah, mungkin izin ya Bu ya. Ini kan manual IKU sepertinya kan masih gerak terus nih, masih upgrade karena masih ada beberapa. Nah, mungkin nanti bisa diakomodir Bu. Artinya ini ya bagian insentif lah gitu untuk artinya tadi yang Pak Solvan tadi mungkin nanti di-clearkan di manual IKU-nya biar juga nanti di endingnya itu kan kita ini hampir beberapa dosen kan gitu. Maksudnya kita ngerjain tapi nanti toh artinya IKU dapat gitu loh Bu, itu kan lebih semangat juga gitu. Iya, siap Pak. Itu mohon mumpung masih inilah Bu, maksudnya masih mungkin disesuaikan ya. Nah izin sekaligus maaf nih terkait manual IKU yang kemarin Pengmas, ini izin sedikit nih, mungkin karena itu mungkin ya mohon artinya masih dibuka lah mungkin untuk beberapa sambil penetapan kakak, artinya kan kita ngerjain sesuatu itu semangat gitu karena memang ngeling dengan IKU gitu. Tuh, terima kasih Bu. Oke, siap. Iya Pak Tri, ya memang untuk manual IKU kemarin ada komen di prodi saya itu katanya IKU manual IKU-nya panjang sekali. Tapi ternyata masih banyak hal-hal yang masih kurang jelas nih. Baik Pak Pri, kalau misalnya terkait dengan penelitian penugasan itu memang harus ada penugasan Pak. Nanti kalau penugasan itu salah satunya adalah surat tugas dari lembaga ya, dalam hal ini nanti dari direktur. Jadi seperti permintaan gitu. Nah ini kalau yang terkait dengan kaban ya Pak ya, nanti kaban itu pasti mintanya apa ya, mungkin kualitas penelitiannya mungkin lebih tinggi ya daripada apa yang biasa kami lakukan di P3M. Sehingga untuk memotivasi dan juga memberikan insentif seperti yang saya sampaikan ke Pak Sulvan tadi, untuk yang nanti lolos dari reviewnya Pak Ses dan Pak Kaban, nah itu nanti akan menjadi penelitian penugasan. Nah, seperti itu Pak Pri. Memang kalau kita definisikan, kalau didefinisikan secara letterlek nanti malah ngikat Pak Pri, mendingan kita interpretasikan aja nanti bersama-sama gitu, kesepakatan kita P3M dengan Kaprodi gitu aja Pak. Gimana Pak Pri, kira-kira kalau yang terkait dengan penelitian ini, usulan ini dengan apa namanya IKU, ya? Nah seperti itu. Iya Bu, siap Bu. Oke, terus yang terkait dengan Pengmas tadi apa Pak? Sebentar Pak Non Sewu. Ya, Pengmas, jadi gini, kami usul sih Bu Pengmas unggulan. Kemarin itu saya sempat sampaikan ke Bu Nur ya. Jadi misalnya di kami relawan pajak itu kan udah bertahun-tahun ngadain dan ini proyek nasional kan, itu mungkin bisa diakomodir karena kami nanti akan dengan KPP Pondok Aren dengan Kanwil Banten ya. Nah itu mungkin bisa diakomodir. Jadi samalah ujungnya ke IKU juga gitu. Jadi mau diakomodir Pengmas unggulan gitu. Oh iya pasti Pak, yang di situ kan kalau Pengmas unggulan itu kan ya kalau ketentuan dari Dikti Pak ya, itu kan melihatnya dari cakupan area ya Pak ya, cakupan area. Kalau misalnya mau diakui secara nasional, paling tidak kan itu dilakukan di berapa provinsi, 3 atau 5 provinsi Bu Nur. Nah seperti itu Pak Pri, jadi harus dilakukan secara paralel ya di apa namanya di berapa ya, 3 provinsi mungkin ya. Kalau di itu ya, kalau diakui secara nasional. Nah, seperti itu Pak Pri. Kalau misalnya hanya di Banten, karena kebetulan kita provinsinya Banten, gitu. Kalau Banten itu berarti levelnya level provinsi ya. Misalnya kalau di KPP Pondok Aren, terus kemudian nanti di KPP Tangerang, kemudian nanti di Kanwil Banten, nah berarti nanti dapatnya di level provinsi Pak Pri. Ya, itu kalau tidak salah untuk level Pengmas unggulan. Gimana Bu Nur? Kira-kira Bu Nur? Kalau nasional 5 provinsi, Bu Dia. Oh, 5 provinsi malah ya. Kalau yang di yang di manual terkait IKU Pengmas unggulan, memang sudah kita sudah nggak nyebut per kegiatannya apa saja. Kalau yang tahun lalu kan seperti misalkan terkait UMKM, BUMDes dan sebagainya. Kalau yang di manual baru maksudnya sudah tidak kita mengikat ke tema tertentu, tapi kita ikatkan ke kayak basis atau core dari keilmuan di PKN STAN. Nah, kalau perpajakan kan maksudnya itu termasuk keilmuan core di PKN STAN. Jadi mungkin nanti kita akan melihat dari cakupan wilayahnya ya Bu. Iya betul, kan masih tetap di cakupan wilayahnya ya. Kalau menentukan Pengmas unggulan atau tidak.
ya karena kita ngikutin standarnya Dikti ya, Ristek Dikti waktu itu. Kalau yang tahun lalu, yang sekedar penjelasan saja Bu, untuk yang tahun lalu kenapa yang relawan di KPP Pondok Aren itu belum bisa, karena belum mencakup di minimal wilayah ya Bu ya. Misalkan di Tangerang Selatan itu kan ada beberapa KPP. Kalau hanya di KPP Pondok Aren saja, maka itu belum bisa. Kalau di KPP yang ada di seluruh Tangsel, nah itu baru bisa diperhitungkan sebagai Pengmas unggulan. Jadi tahun lalu bukan karena tema Pak Supri, tapi lebih kecakupan areanya yang belum terpenuhi. Iya, begitu Pak Pri, terkait dengan penjelasan Pengmas unggulan. Bu, mau bertanya Bu? Monggo Bu Indri. Ibu, ini tadi kalau misalkan tadi kayaknya sempat disinggung nanti pengurusan teknis, pembiayaan dan lain-lainnya dilimpahkan ke PKN STAN ya Bu ya? Iya betul Bu. Nah, kemudian kalau misalkan ini memang membutuhkan pembiayaan, apakah nanti prosesnya sama dengan yang diatur di Peng 31 itu Bu? Jadi nanti ada, kalau seminar, kan kalau ini baru masukin proposal di review BPPK gitu ya. Dan apakah setelah itu ada seminar proposal lagi, kemudian ada, ya intinya mengikuti yang prosedur penelitian yang dibiayai P3M atau seperti apa Bu? Terima kasih. Iya Bu Indri, jadi untuk seminar proposalnya sudah diwakili di Sesban ya Pak ya, di SES ya, di SES sama Pak Kaban itu Bu Indri. Paling nanti dari P3M nanti desk review aja Bu untuk yang RAB ya, rincian biayanya. Jadi kita nggak lakukan lagi untuk seminar proposalnya Bu Indri gitu. Jadi nanti tinggal ketika sudah jadi laporan hasil penelitiannya, nanti direview lagi di mana Bu? Di P3M atau ke BPPK lagi? Iya baik. Nanti kita ikuti ya Bu ya, karena itu belum ini kan sama OTL ya. OTL juga belum tahu apakah nanti misalnya seminar itu dilakukan di BPPK ya, misalnya nanti di audiensi langsung oleh Kaban misalnya kan gitu ya, atau oleh Pak Ses kan gitu. Nah itu kita belum tahu Bu Indri. Nanti P3M menyesuaikan aja Ibu. Jadi kalau itu cukup diwakili di BPPK ya nanti kita di BPPK saja. Tapi sudah masuk sebagai hitungan IKU dari Bapak Ibu di PKN STAN seperti itu. Jadi P3M tidak perlu melakukan double pelaksanaan. Nah gitu Bu Indri. Ya baik Bu. Berarti ingin ini aja sih Bu, memastikan lagi. Berarti ini sementara yang proposalnya sendiri hanya melalui proses, bukan hanya sih proses review dari BPPK, di P3M-nya desk review nanti untuk RAB, jadi tidak ada seminar proposal seperti yang ada. Gitu ya. Oh yang seperti biasanya itu. Nggak ada Bu Indri. Nggak perlu double Bu. Kita nggak kelebihan tenaga Bu. Ya baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu Indri. Ya, baik Bapak Ibu. Untuk template-nya ini saya juga terima aja ya, terima jadi dari dari BPPK ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon untuk mengikuti saja nih apa yang ada di situ. Karena itu murni keluaran dari OTL. Nah, seperti itu. Amin paling segawe ini. Ancen. Ini kebetulan ada Pak Budi Mulyana. Pak Budi Mulyana, mohon maaf, ini ada tahu bulat lagi Pak, dadakan Pak. Ini untuk Narsum Weekly Talk ini ternyata Pak Wahyu Utomonya ternyata tidak bisa. Kira-kira kalau misalnya saya tanya dulu aja Pak, apakah Pak Budi kan terjadwal minggu ini itu apakah ya kira-kira misalnya tanpa persiapan yang ini gitu ya sudah bisa langsung nge-share apa yang mau disampaikan yang di acara weekly Pak Budi. Siap, insya Allah bisa Bu. Oh bisa, alhamdulillah ya. Baik ya Pak Julius ya, dicatat ya Pak Budi Mulyana ya, ternyata bisa. Terima kasih Pak Budi, alhamdulillah Pak Budi penyelamat kita hari ini. Ya, sama-sama Bu ya. Iya baik. Oke, baik Bapak Ibu ya, terkait dengan proposal riset ke BPPK, monggo kalau ada yang masih ingin didiskusikan.
Oke, sepertinya 1, 2, 3. Ya, kalau diem berarti kayak anak gadis saja ya Bapak Ibu ya. Berarti sudah tidak ada yang ditanyakan dan setuju. Ya, baik Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya, insya Allah nanti kami diskusikan lagi, nanti komunikasikan lagi di tanggal 14 nanti untuk yang pengiriman filenya. Ya, tidak harus pakai Nadine, boleh. Yang penting sampai aja filenya dulu ya, sampai dulu ke P3M, biar nanti P3M yang akan meneruskan ke BPPK. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan Izin, mengenai, Bu, monggo Bu. Ini masukan aja Bu untuk yang hari Senin. Mungkin kami tunggu jam 3 ya Bapak Ibu, karena kami harus memproses nota dinas ke atas. Jam 3 gimana Bu Dia? Oh iya, kan kita harus ke Bu Wadir dan Pak Dir ya? Iya, betul. Gimana Bapak Ibu kira-kira? Bu Nur minta jam 3. Jam 4 lah Bu, habis asar. Masalahnya Pak Direktur ini lah. Saat durungnya asar jadi saya lah Pak. Kan kalau Pak Direktur kan tergantung lihat nama Pak Andin ke pasti action Bu. Semoga Pak, gitu. Semoga Pak. Iya. Jam 4 lagi. Bu Nur jam 4 ya Bu Nur nggih? Jam 4 Bu Nur, aja mundurnya ya Pak ya. Habis asar langsung loh Pak, habis asar adzan asar 5 menit langsung dikirim ya. Baca. Iya, siap. Ini kirimnya dari dosen langsung ke P3M atau lewat prodi dulu, Bu? Baik, dari dosen boleh Pak. Yang ini kan karena kejar-kejaran Pak ya, nggak apa-apa dari dosen. Boleh, yang penting Pak Kaprodinya mengetahui nggih. Siapa dosennya yang ini yang ambil ini di sini ya. Ya, kalau ND bisa menyusul lah. Yang penting barangnya masuk dulu ya. Iya, betul. Izin Bu Dia. Halo, mungkin monggo Pak Sena. Iya, itu tadi saya presiden terus tanyain kok nggak ngomong. Bu, kalau satu tema yang ada di situ umumnya diisi berapa itu boleh nggak Bu? Maksudnya kan itu ada yang perdagangan FTA ya atau apa itu ya. Nah itu kalau katakanlah kan perdagangan bebas itu kan banyak Bu, ada yang regional, ada yang bilateral dan sebagainya. Kalau itu dibuat beberapa proposal itu nggak ada masalah ya. Yang penting kan temanya masuk. Iya, boleh Pak Seno. Iya, Pak. Boleh Pak. Terus kalau butuh program atau butuh data boleh Bu ya minta dana Bu ya. Oh boleh Pak Sen. Boleh monggo. Minta aja boleh Pak. Kalau bisa beli desktop itu Bu, dari start Bu nggak pinjam. Iya. Siap. Baik ya Bapak Ibu, ya kalau nanti boleh via WA berkoordinasi dengan kami di P3M, boleh lewat saya, Bu Nur juga boleh, Om Julik juga boleh. Mungkin kalau yang biasa menghubungi Mas Adinya sudah ini Pak ya, dimutasi ke Prodi 3 KBN, walaupun saya berjuang untuk tetap mempertahankan Mas Adi Nugroho ya kasih spare waktu seperti itu. Nah ini kebetulan kawan-kawan P3M lagi bersiap-siap untuk buka weekly. Pak Budi terima kasih sudah menyelamatkan kami hari ini dan juga untuk Bapak Ibu semua juga terima kasih nanti untuk partisipasinya. Saya kira cukup sekian untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Ya, saya ucapkan matur suwun Bapak Ibu semuanya semoga sehat.